Jiji marah ya uringan. Itu lagu udah menjadi dangdut dah. Hari ini Neng udah pengen banget bikin kimchi jjigae. Potong-potong bawang putih, daun bawang. Kalian masukin kimchi, udah kayak gitu kalian oseng-oseng. Biasanya itu mereka pakai babi, tapi kali ini aku pengen pakai sapi. Udah kayak gitu langsung tambahin air, tambahin saus gochujang 1 sendok aja. Jangan lupa kalian tambahin telur, tofu, abis itu juga tambahin daun bawang. Ini aku pakai pisau dari stand cookware, tajam banget, woi cakep banget. Udah jadi deh. Rasanya seperti Wonder Woman. Mulai sekarang kalau makan semangka, kulitnya jangan dibuang ya guys. Buahnya diambil tapi kulitnya disimpan. Soalnya kulitnya ini bisa kita olah menjadi makanan Korea loh. Setelah buahnya diambil, ini kulitnya kita sisihkan lalu kita potong-potong kecil menjadi seperti ini. Setelah itu tinggal kita tiriskan lalu didiamkan selama kurang lebih 3 jam, diberi sedikit garam. Ini kulitnya bakal ngeluarin air, jadi airnya dibuang ya sampai benar-benar kering. Lalu masukkan bumbu-bumbu lainnya. Udah aku tulis ya, tinggal kamu campur rata aja. Setelah itu tinggal kita simpan deh ke dalam wadah yang tertutup. Ini simpannya di dalam suhu ruangan aja loh. Kira-kira selama 24 jam udah jadi. Tapi kalau mau lebih enak lagi bisa 2 hari sih. Setelah jadi tinggal dimasukkan ke dalam kulkas biar lebih awet. Udah tahu kan ini tuh apa? Yes, ini tuh kimchi guys. Kimchi kulit semangka. Ini enak banget dimakan sama nasi anget. Beneran rasanya mirip kimchi. Cobain deh, rasanya enak dan harganya murah. Pisau dan talenanku tadi dari stand cookware. Omong-omong, gimana guys? Udah mirip belum? Gara-gara nonton drakor, aku langsung buat ini karena pengen banget. Oke guys, langsung aja kita buat karena ternyata caranya gampang banget. Nah ini ayamnya mau kita bumbuin dulu sama saus-sausannya ya. Ini aku udah cantumin di video, ini diaduk-aduk aja. Nah ini sebelum ditumis aku udah diamin sekitar 20 menitan gitu supaya bumbunya tuh meresap. Setelah itu kita tumis ini pakai minyak sedikit aja. Lalu masukin sayurannya. Di sini aku pakai daun bawang, kol, wortel sama bombay. Masukin air sedikit. Tambahin lagi gochujang, chili powder, garam sama kaldu bubuk. Itu sesuai selera, jadi diicip-icip aja. Untuk additional toppingnya kalian bisa tambahin sosis atau tteokbokki, tapi kalau nggak mau ini bisa langsung di skip. Nah kalau udah diicip, udah ngerasa enak, ini ditutup sebentar supaya ntar airnya nyusur. Setelah itu kita kasih keju mozzarella, ditutup lagi sebentar. Udah deh selesai, gampang banget. Ini tuh kalau nggak salah ya namanya dak galbi, jadi kayak yang pedas Korea gitu yang dicampur sama berbagai macam sayuran. Dan biasanya dibungkus sama selada gini. Pokoknya langsung aja deh cobain karena enak. 24 jam makan makanan Korea. Masak aja kali ya. Untuk yang pertama nih kayak bukan makanan utama ya, ini kayak lebih ke side dish-nya gitu. Gue mau buat kimchi, pokoknya tadi gue cuci bersih sawinya. Setelah itu langsung gue mau garamin dan gue mau diamin kurang lebih 1 jaman gitu. Kalau udah langsung mau gue cuci lagi, gue campur gochugaru sama campuran tepung. Gue bumbuin, gue aduk sampai rata dan baru gue pindahin ke tempat untuk taruh kimchinya. Tunggu sampai dia ada fermentasi, langsung siap dimakan deh. Lanjut yang kedua gue mau buat jajangmyeon atau mie hitame Korea. Gue kira itu pertama buatnya susah, ternyata tuh gampang banget. Setelah gue potong sayur-sayur, daging sama bawang-bawangan, gue langsung tumis-tumis aja. Gue kasihin black bean paste-nya, gue bumbu-bumbuin dan terakhir baru gue masukin airnya. Tunggu sampai mendidih, kasih campuran maizena sama air, aduk sampai rata dan langsung hidangkan di atas mie. Gue rada kaget sih, ternyata ini tuh buatnya gampang dan enak loh. Gue kira tuh bakal susah gitu. Lanjut gue mau buat sundubu jjigae. Gue potong-potong bawang, gue potong-potong ayam. Terus gue langsung mau potong-potong kimchi yang udah kita buat di awal tadi. Gue tumis-tumis bawangnya sampai wangi. Gue masukin ayam atau protein yang kalian mau. Masukin kimchinya, kasih bumbu, masukin tahunya juga. Dan jadi deh untuk makan malamnya di sini gue mau buat jampong. Lanjut langsung gue mau siapin bahan-bahannya dan kalau udah langsung gue mau tumis bawang putih. Bawang putih masuk, masukin daging sapi, gochugaru, bawang-bawangan, air. Seafood yang kalian mau di sini gue cuma pakai octopus sama clam. Tunggu sampai mendidih, bumbuin lagi dan kalau menurut kalian rasanya udah oke, langsung masukin sayurnya, hidangkan di atas mie. Setelah itu jadi deh, ini tuh kuahnya light gitu tapi juga gurih banget gitu loh, enak deh pokoknya. Dan yang terakhir gue tuh pengen banget makan Korean chicken wing. Kayak langsung aja gue campurin tepung terigu sama maizena, kasih garam, lada sama telur, gue aduk sampai rata dan langsung gue mau goreng. Kalau yang pertama udah kecoklatan kayak gitu bisa langsung diangkat dan tirisin bentar. Langsung gue panasin minyaknya lagi dan langsung gue mau goreng. Itu bikin ayamnya jadi jauh lebih crispy. Kalau udah langsung gue buat saus yang nyomnya, gue campurin bawang putih, saus tomat, gochujang sama rice syrup, aduk sampai rata dan langsung masukin ayamnya deh. Dan biar makin enak lagi di sini gue mau tambahin pakai biji wijen dan langsung gue mau hidangkan. By the way gue pakai semua alat masaknya dari stand cookware ya. Makasih udah nonton. Korean fried chicken, tapi gak pakai chicken, pakainya nasi. Ayamnya genjat kemana ya? Yuhu, nasinya diulek-ulek cantik kakak. Aduh, campurin bawang putih geprek, bawang merah, atau daun bawang, atau gak pakai bawang juga gak apa-apa kok. Baru masukin terigu, tapioka, garam, kaldu bubuk ada, telur ceplok, dan siapin baking powder yang udah dicampur sama air. Aduh, masukin deh. Aduh, siap goreng. Pakai garpu kakak. Blung 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 blung. Jadi banyak nih. Bolak-balik dan angkat. Renyah cuy. Sausnya masukin saus tomat, saus sambal, bubuk cabai, garam, lada, gula, tambahin air, minyak wijen sedikit. Aduh, tunggu hingga mengental. Matikan kompor dan tunggu dingin. Baru deh masukin ayamnya. Ayam, canda ayam. Dan tambahin wijen. Aduh, siap santap nih. Maknyus abis cuy. Lembut banget. Koton itu paling
paling gak bisa makan ginian. Kenapa ya? Padahal ini tuh lumer-lumer banget. Jadi karena dia tuh biasanya gak suka topoki, jadi hari ini aku mau bikinin dia topoki bener-bener dari awal guys. Sampai kue beras atau garatoknya aja aku bikin sendiri. Ya siapa tahu kan karena masakan aku dia jadi suka. Maksudnya kalau bilang gak enak dia takut sih. Nah pas coba-coba aku tuh gak nyangka ternyata kue beras ala Korea itu bikinnya tuh cuma 4 bahan loh guys. Dan bikinnya juga gampang banget, tinggal direbus kayak gini aja kalau udah jadi adonannya. Nah sekarang aku mau bikin saus gochujangnya juga. Karena pasti banyak dari kalian kan yang gak punya saus gochujang. Ya ini ala-ala sih guys saus gochujangnya, tapi serius rasanya tuh mantep banget. Pedas, asin, manis bercampur jadi satu. Bahan-bahannya udah aku tulisin juga ya. Ini bumbunya bisa kalian simpan atau langsung kalian pakai. Topokinya juga bisa kalian taruh kulkas loh. Nah biar makin mantep aku tambahin bakso-baksoan sama sosis. Terus aku masak sampai mengental. Dan kalau udah aku tambahin bumbu-bumbu dan mozzarella. Serius ini rasanya enak banget, cobain cus. Kalian tuh lebih suka ayam crispy yang gak dipakein saus apa-apa atau ayam Korea yang dipakein saus banyak kayak gini guys? Hari ini karena makanan Korea tuh lagi trending banget di TikTok, jadi harinya aku mau bikin ayam khas Korea itu guys. Serius menurut aku ini tuh bikinnya lumayan ribet. Coba kalian lihat deh, ini tuh step-stepnya banyak banget. Aku bikin ini aja hampir 2 jam sendiri. Ya karena emang mager aja sih. Enggak, serius ribet kok. Soalnya kita tuh marinasi ayamnya sendiri, terus kita nepungin ayamnya sendiri. Kayaknya kalau aku mau bikin lagi, aku mau beli ayam crispy-nya aja yang udah jadi, terus aku pakein saus yang aku buat guys. Jadi kayak lebih cepet aja gitu. Nah ini dia nih sausnya yang bikin spesial. Aku campurin saus tomat sama saus gochujang. Saus gochujang ini ada yang halal dan non halal ya guys. Kalian lihat-lihat dulu kalau mau beli di supermarket. Nah kalau sausnya udah jadi, tinggal kita tumis pakai bawang putih guys. Tinggal diaduk-aduk aja kayak gini. Dan kalau udah tinggal dimasukin ayamnya deh. Biar tambah enak aku juga masukin mozzarella guys, biar makin lumer-lumer gitu. Kalian harus cobain, ini enak banget cus. Sahabatku, aku mau bikin ayam goreng ala Korea. Enggak menggunakan daging ayam, tapi menggunakan tempe gembus. Ini sangat cocok untuk kita yang lagi bokeh. Tempe gembusnya kita potong-potong dulu, lalu dicop agak kasar. Tambahin bawang putih, tambahin dengan daun bawang yang dipotong-potong, tambahin telur, terus kemudian kasih kaldu rasa ayam, lada bubuk, sedikit baking powder, minyak goreng, dan tepung tapioka supaya waktu digoreng dia jadi ngembang gitu ya. Masukin tepung ayam goreng serbaguna, aduk sampai rata, lalu kita goreng. Gorengnya kayak gini sahabatku. Nah ini dibentuk asal-asalan aja supaya seperti daging ayam yang dipotong-potong, tapi ini lebih kayak mirip kayak bakso goreng gitu, nggak apa-apa lah ya. Kemudian kita mau bikin sausnya, cincang bawang putih, bawang bombay dipotong-potong, ongseng dulu itu biji wijen sampai harum. Kemudian tumis bawang bombay, bawang putih, masukin saus tomat, saus cabe, lalu kasih sedikit kaldu rasa ayam, jangan banyak-banyak ya. Kasih madu biar manis, masukin itu ayam palsunya. Kemudian tambahin dengan bubuk Korea, bubuk cabai Korea maksudnya, biji wijen tuh kan, cakep banget kan, mirip banget kan Korean fried chicken. Ini enak banget sahabatku, kalau aku nggak kasih tahu nggak bakalan tahu ini tempe gembus loh. Ini enak banget sahabatku, aku aja makan sampai habis. Selamat mencoba.